The Family Radio Station. Promi Suara 103,9 FM The Family Radio Station. Selamat pagi sobat, masih di ajang semangat pagi Promi Suara pagi hari ini barengan sama Mita tetap hingga pukul 12 siang nanti. Dan sobat Promi Suara ada yang berbeda di Senin pagi hari ini ya, boleh bergabung di SPX Radio, mungkin juga boleh lihat streaming di www.promisuarafm.com. Pagi hari ini akan ada sosialisasi P4GN dari mahasiswa STIK angkatan ke-79 garing WTP di Polres Lamongan yang sedang melaksanakan giat Dianmas. Dan pagi hari ini juga sudah hadir di studio Bapak Ivan Danara juga Bapak Bagus yang akan sosialisasi kepada sobat Promi Suara tentang P4GN ini. Sebelumnya boleh kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Ivan Dera juga Bapak Bagus. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mita. Kabar baik Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Oke baik. Bapak Ivan Dera juga Bapak Bagus ya, terkait giat Dianmas mahasiswa STIK. Mungkin banyak orang yang belum mengetahui begitu. Mungkin boleh dijelaskan tujuannya, mungkin juga hal yang ingin disampaikan terkait P4GN juga, silahkan. Ya baik. Jadi kegiatan Dianmas mahasiswa STIK P3 ini sebetulnya kalau masyarakat tuh mengenalnya seperti KKN gitu loh Mbak. Kalau mahasiswa dari universitas-universitas lain itu menyebutnya KKN. Kalau kami dari STIK, karena STIK itu kan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, yang dimana khusus dari perwira-perwira polisi yang melaksanakan sekolah di STIK itu khusus anggota Polri Mbak. Jadi berbeda dengan masyarakat. Tujuannya sebetulnya sama Mbak. Jadi dalam rangka tugas akhir kita dalam menyelesaikan kegiatan program sarjana, kita melaksanakan kegiatan Dianmas yang dimana kita mengimplementasikan pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu kepolisian yang kita dapat di kampus, kemudian kita implementasikan kepada masyarakat. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Dan yang ingin disosialisasikan pada hari ini terkait P4GN. Betul. Mungkin ini singkatannya asing ya bagi masyarakat. Mungkin saya sendiri juga merasa baru ini P4GN. Sebenarnya apa P4GN ini? Jadi P4GN itu merupakan program dari pemerintah ya, yang singkatannya itulah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang dimana fokus dari P4GN ini kita memberikan semacam sosialisasi kepada masyarakat Indonesia, karena kan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa Indonesia ini sedang mengalami darurat narkoba, yang dimana narkoba itu tidak mengenal kalangan maupun usia. Jadi dari umur mungkin menurut data itu umur 5 tahun saja sudah ada yang kena dampak dari peredaran narkotika gitu. Maka dari itu kami selaku mahasiswa STIK ingin memberikan sosialisasi, yang dimana fokus utama kami di pagi hari ini itu ingin mensosialisasikan P4GN kepada program pencegahan berbasis keluarga. Jadi kita pada pagi hari ini itu ingin memberikan pemahaman kepada keluarga, khususnya bapak dan ibu, agar mencegah anak-anaknya menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Selanjutnya untuk pencegahannya itu sendiri dalam P4GN yang mungkin perlu diketahui untuk orang tua bahwa tadi Bapak mengatakan 5 tahun sudah ada dampaknya tuh terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Ya. Baik, materi kita pada pagi hari ini ada namanya prinsip-prinsip program pelatihan keterampilan keluarga. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh UNODC pada tahun 2007 itu ada 12 prinsip, Mbak. 12 prinsip yang dimana prinsip ini telah berhasil diidentifikasi dengan dasar riset akademis yang saya sampaikan tadi. Dan berdasarkan pengalaman kolektif dari para peserta Technical Consultation Meeting on Family Skills Programs. Jadi prinsip yang pertama itu ada sebuah program pelatihan keterampilan keluarga itu harus didasarkan pada teori. Ya, jadi ada 2 jenis teori mendasar yang mendasari program yang bertujuan tuh untuk mencegah masalah. Yang pertama teori yang digunakan untuk mencari penyebab utama dari masalah perilaku,
Dan satu teori lagi itu digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mencari cara bagaimana merubah perilaku. Kemudian prinsip yang kedua, ada yang dinamakan sebuah program pelatihan keterampilan keluarga harus didasarkan pada sebuah hasil kebutuhan asesmen. Jadi untuk menentukan program pelatihan keterampilan keluarga itu menjadi penting, itu untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan dan karakteristik target populasi seperti umur, kemudian masalah penggunaan zat dan lain-lain. Sehingga prinsip yang kedua ini itu melakukan assessment. Jadi melakukan assessment itu ibaratnya seperti melakukan kayak wawancara maupun riset gitu loh Mbak. Jadi di berbagai kalangan, baik di kalangan kaum muda maupun kaum yang tua itu kita melakukan assessment. Kemudian untuk prinsip yang ketiga itu adanya namanya pelatihan keterampilan keluarga harus disesuaikan dengan tingkat risiko dari target populasi. Artinya walaupun sebuah program memiliki bukti efektivitas yang baik, namun belum tentu akan efektif pada sebuah populasi yang memiliki perbedaan signifikan dengan populasi di mana program tersebut awalnya dirancang dan dilaksanakan. Kemudian ada prinsip yang keempat, yaitu sebuah program pelatihan keterampilan keluarga itu harus disesuaikan dengan umur dan tahap pertumbuhan anak-anak pada target populasi. Jadi keluarga yang memiliki anak-anak berumur 3-12 tahun, ini program ini efektif, termasuk untuk menyatukan orang tua dan anak-anak dalam sesi pelatihan yang terstruktur dan interaktif. Nah, demikian juga dengan yang hanya melatih kelompok orang tua untuk belajar, kemudian diskusi dan menerapkan keterampilan baru sesuai kebutuhan keluarga mereka. Program yang efektif juga dikonsentrasi pada keterampilan pola asuh yang efektif dengan anak-anak yang masih belia yang saya sampaikan tadi. Jadi anak-anak tuh emang karena saya juga waktu saya kecil, memori saya itu di umur 5 tahun tuh sudah merekam semuanya gitu loh. Kalau kita melihat kayak tingkah laku ibaratnya orang yang dewasa yang agak-agak aneh, kita ingat pasti di umur segitu. Maka dari itu pelatihan sejak dini atau sosialisasi sejak dini kepada anak-anak itu udah harus kita berikan pemahaman. Ya contoh sih, kalau kita di umur anak-anak 5-10 tahun kan kita suka kayak makan permen atau yang manis-manis gitu. Nah itu udah bisa dimasukin tuh dari orang tua ngasih tahu. Hati-hati nak kalau konsumsi permen, jangan asal misalkan orang ada yang ngasih permen, nah jangan asal mau kita terima. Nah kita karena banyak sekali sekarang jenis-jenis narkoba Mbak. Sekarang menyasar kepada anak-anak juga gitu. Kemudian ada prinsip yang kelima, jadi intensitas dan durasi sebuah program pelatihan keterampilan keluarga itu harus memadai. Jadi sangat penting agar pelatihan keterampilan keluarga itu menjadikan jumlah sesi yang cukup untuk dapat mempraktikkan keterampilan dan terciptanya perubahan perilaku. Kemudian untuk prinsip yang keenam, jadi sebuah program pelatihan keterampilan keluarga itu harus menggunakan teknik dan aktivitas yang interaktif dengan kelompok yang terdiri tidak lebih dari 8-12 keluarga. Kemudian prinsip yang ketujuh, ini yang menurut saya agak banyak ya. Jadi sebuah program pelatihan keterampilan keluarga itu harus menyediakan para orang tua dengan keterampilan dan kesempatan untuk memperkuat hubungan positif keluarga dan pengawasan keluarga, serta membantu mereka menetapkan nilai dan ekspektasi sebuah keluarga. Jadi inti dari prinsip ketujuh ini, orang tua itu harus peduli sama anak-anaknya. Karena apalagi di kota-kota besar Mbak, saya lihat orang tua itu berangkat pagi kemudian pulang malam. Ya, khususnya bapak-bapaknya ya. Nah, kita nggak menutup kemungkinan juga di kota-kota besar itu tidak hanya bapak-bapak yang bekerja, tapi bapak-bapak dan ibu-ibunya juga bekerja gitu loh. Sehingga waktu untuk ketemu sama anak-anak ya mungkin di saat yang tidur. Yang dimana kalau tidur ya seperti tidak bisa memberikan pengetahuan atau pengawasan kepada anak. Sedangkan orang tua hanya mengandalkan pekerja yang di rumah. Ya itu tentu saja tidak maksimal kan gitu loh pengawasan dari orang tua itu. Maka dari itu harus perlunya manajemen waktu dari orang tua kepada anak-anak untuk bisa ibaratnya lebih aware mengawasi anak-anaknya gitu. Ya sekarang kan teknologi sudah maju lah, mungkin di rumah bisa pasang CCTV atau pasang media-media lain yang tujuannya untuk mengontrol anak kita gitu loh. Kemudian ada prinsip yang ke-8. Jadi prinsip yang ke-8 ini itu sebentar Mbak ya. Prinsip ke-8 itu jadi keterampilan keluarga itu harus memfokuskan sumber daya pada rekrutmen dan mempertahankan keluarga mengikuti program
termasuk menjangkau mereka pada masa transisi yang penting yang saya jelaskan tadi. Jadi masa-masa transisi, umur-umur mereka yang dari belia menuju usia yang dewasa itu harus diperhatikan, ya. Harus ibaratnya harus disusupi ya dengan tadi sosialisasi yang harus diberikan kepada anak supaya dia mampu merekam tadi. Kemudian prinsip yang selanjutnya yang ke-9, jadi program pelatihan keterampilan keluarga yang akan dilaksanakan itu harus dipilih berdasarkan tingkatan bukti efektivitas. Jadi dalam beberapa kasus, dalam situasi yang tidak memungkinkan, itu ada yang tidak sesuai anggaran atau hal lain sehingga membuat program baru itu tidak masuk akal. Akan lebih masuk akal untuk mengadaptasi sebuah program yang telah digunakan di tempat lain dengan kelompok sasaran yang mirip. Saat pilihan telah ditetapkan untuk mengadaptasi sebuah program, itu menjadi sangat penting untuk memilih program dengan tingkatan bukti efektivitas yang tertinggi. Kemudian selanjutnya, prinsip yang 10. Jadi program pelatihan keterampilan keluarga yang direplikasi di masyarakat yang berbeda, dengan dimana program itu dibuat harus diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan budaya dan sosioekonomi populasi yang ditargetkan. Adaptasi ini harus melalui proses yang seksama, sistematis, dan didukung sumber yang jelas. Kemudian prinsip yang 11, program pelatihan keterampilan keluarga harus menyediakan pelatihan yang cukup dan didukung yang berkelanjutan untuk para staf pelaksana yang telah dipilih secara seksama. Tujuannya itu untuk menjamin implementasi yang berkualitas tinggi. Sangat penting untuk memiliki staf pelaksana yang telah dilatih dan memiliki kompetensi, dapat menjaga kehormatan dan dapat menyesuaikan diri dengan budaya yang ada. Kemudian prinsip 12 yang terakhir adalah program pelatihan keterampilan keluarga harus menyertakan komponen monitoring dan evaluasi yang ketat, sehingga kegiatan yang dilakukan bukan hanya formalitas saja, namun tetap adanya evaluasi yang ketat sehingga kita bisa mengevaluasi kira-kira hal-hal yang kurang apa saja dan hal-hal yang harus dipertahankan apa saja. Jadi itulah 12 prinsip program pelatihan keterampilan keluarga yang harus dipahami sama khususnya kepada orang tua, agar harapannya anak-anak kita merupakan penerus bangsa ini jauh dan terbebas dari peredaran gelap narkoba. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Menarik sekali ya Pak. Ini ada 12 prinsip gitu yang mungkin banyak orang masih belum tahu. Nah, kira-kira nanti apakah ada sebuah program sosialisasi khusus untuk mungkin mendatangkan orang tua dari anak-anak begitu untuk diedukasi lebih baik dari orang tuanya mungkin juga anak-anaknya, karena tidak mudah juga untuk memberitahu anak-anak yang berusia 5 tahun untuk mungkin tidak dengan mudah percaya dengan orang lain begitu. Nah, apakah nanti akan ada program-program di satu per kecamatan mungkin untuk melakukan sosialisasi edukasi ini begitu? Baik, tadi sebelum kami ke sini juga kami sudah koordinasi juga dengan Sat Narkoba Polres Lamongan, dan memang sebetulnya dari Sat Narkoba Polres Lamongan juga sudah melaksanakan kegiatan seperti ini, Pak. Namun memang jumlah kegiatannya mungkin masih belum banyak, ya kan, namanya juga kita bertahap. Dan kalau menurut saya ini sangat penting karena anak-anak itu kan dia kadang-kadang kalau melihat orang yang baru dikenal dia tidak mau mendekat kan gitu. Maka dari itu program ini memang dikhususkan kepada orang tua, karena orang tua dinilai orang yang paling dekat dengan anak-anak. Ya, mau tidak mau setiap hari pasti ketemu, ya kan. Dan orang tua itu ya ibaratnya bisa dikatakan merupakan guru pertama kita sebelum kita menginjakkan kaki ke sekolah dasar atau sekolah-sekolah lain, kan. Maka dari itu ya orang tua itulah perannya itu sangat penting untuk mengedukasi anak-anaknya, memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya peredaran narkotika itu memang sudah sangat luar biasa gitu. Seperti itu sih, Pak. Oke, jadi Sobat Perbesar mungkin tidak perlu kaget begitu ya. Memang sudah ada sosialisasi yang dilakukan secara bertahap. Mungkin nanti juga akan datang ke kecamatan Anda untuk disosialisasi seperti ini. Tujuannya melindungi begitu ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang merugikan utamanya bagi anak-anak, yang mana anak-anak ini merupakan kita bilangnya generasi muda begitu ya, untuk meneruskan perjuangan negara ini begitu. Dan yang terakhir, Bapak Indra juga Bapak Bagus mungkin ada harapannya begitu juga, closing statement terkait sosialisasi P4GN ini kepada Sobat Permasalahan khususnya dan masyarakat Lamongan secara umum. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Sebelumnya
mungkin sedikit saya tambahin sedikit, ini terkait dengan narkoba ya, sama peran orang tua ya. Kalau dari pertama, para orang tua di sini, keluarga khususnya harus paham apa itu jaringan narkoba. Di sini jaringan narkoba itu tidak bergerak sendiri, pasti geraknya berkelompok. Nah, kalau bergeraknya berkelompok, mereka untuk memetakan korbannya, siapa yang dituju itu lebih mudah. Jadi nanti saya ajak himbau para orang tua ini jangan sembarangan seperti memposting anaknya di internet, di media. Oh, si kakak lagi seneng makan gula-gula kapas. Oh, si kakak lagi seneng makan ini nih pada masa-masa ini. Jadi itu sebenarnya peluang juga buat, apalagi jaringan narkoba ini bergeraknya nggak sendiri, beramai-ramai. Jadi memetakan, oh anak ini lagi seneng makan ini, gampang kita selipin, gampang kita kasih bahan-bahan seperti ini gitu. Jadi itu sepele sebenarnya. Sebenarnya orang tua pengen memperlihatkan tumbuh kembang anak, tapi satu sisi ada sisi seperti itunya. Jadi saya harap para orang tua juga lebih aware, lebih paham tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka posting. Apalagi terutama untuk anak, karena mereka tentunya nggak bisa diawasi setiap hari dan mereka juga rentan lah seperti hal-hal seperti itu. Oke, bijak menggunakan sosial media juga ya. Kompleks sekali, selain edukasinya harus dipahami, teknologi sekarang juga harus dipahami begitu ya. Betul. Karena kecepatan media begitu, hitungan detik sudah bisa tersebar, dan karena jaringan tadi Pak ya, akhirnya banyak mata nih, tidak hanya manusia tapi juga teknologi yang mungkin tidak sengaja, mungkin niatnya baik tapi harus diketahui juga proteksi lingkungannya seperti apa dari anak-anak itu sendiri. Oke, mungkin yang terakhir boleh beri closing statement juga, dan yang terakhir barangkali ada slogan atau jargon terkait sosialisasi P4GN ini, silahkan. Ya, tadi saya menambahkan juga dari yang disampaikan oleh Bapak Bagus, tentu sudah barang yang sangat penting sekali. Orang tua sudah harus paham bahwa peredaran narkotika ini sudah menjurus ke semua lini, bukan hanya orang dewasa saja, tapi mereka juga sudah masuk ke lingkup yang paling terkecil, yaitu anak-anak. Maka dari itu harapan dari kami, para orang tua harus lebih peduli kepada anak-anaknya. Kalau emang orang tua itu sayang dan orang tua itu ingin anaknya berhasil, ya tolonglah diawasi anak-anaknya. Terlebih pada usia-usia SMP dan SMA. Mungkin itu kan ibaratnya dia sudah menemukan jati dirinya tuh Mbak. Karena contoh lah, saya dulu pas SMP nih Mbak. Mungkin kalau saya di Banten nih Mbak, saya asli orang Banten, di Serang. Kalau di Serang tuh kita suka mengikuti tren-tren yang kekinian. Kalau dulu itu zaman-zaman saya SMP itu banyak sekali geng-geng motor Mbak. Banyak geng-geng motor, dan terus terang saya tidak menutup kemungkinan pada saat saya SMP itu banyak juga teman-teman saya yang ya mungkin kalau mengkonsumsi narkoba belum sih, cuman sudah mulai minum minuman keras dan ngerokok. Nah itu merupakan, kalau menurut saya itu merupakan trigger awal seseorang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, dan nanti pasti setelah dia nyoba rokok, wih enak nih ngerokok, terus ayo cobain yang lain dong, minum misalkan, wih enak nih minum. Nah sampai akhirnya nanti mungkin kalau dia menemukan jaringan-jaringan narkoba, dia bisa menyasar ke situ gitu loh. Maka dari itu orang tua, saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar setiap Ramai Suara FM, tolong awasi anak-anaknya, khususnya mungkin di umur-umur SMP dan SMA. Ya. Kalau memang bapak dan ibu sayang dan ingin anak-anaknya menuju kesuksesan, saya kira tolong diberikan pemahaman, dan satu yang lebih penting juga, lebih baik bergaulah dengan orang-orang yang baik. Itu kan banyak disampaikan juga lah sama ustadz-ustadz, mungkin sama tokoh agama. Kalau kita bergaul sama orang-orang baik, insya Allah lah pasti kita juga tidak ingin melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi harapan kami, dan khususnya warga masyarakat Lamongan, karena saya kira Lamongan ini masyarakatnya ya ibaratnya Islami dan juga baik-baik kalau saya lihat. Jadi semoga di Lamongan tidak ada masyarakat yang terjerumus oleh peredaran gelap narkotika. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ivandera juga Bapak Sama-sama. Bagus, dan Sama-sama. semoga harapannya juga terpenuhi, karena baru pagi tadi saya membaca di kawasan Kali Tengah ada yang mengedarkan sabu-sabu meskipun lagi diterjang banjir. Baru pagi tadi ya. Jadi ini notis untuk pihak kepolisian untuk bisa Betul. mengusut lebih dalam lagi. Betul Jadi sekali. apapun kondisinya, meskipun banjir atau Ya. apa, kalau memang pada dasarnya buruk ya, maka ada baiknya orang tua untuk lebih berhati-hati lagi apapun kondisinya ya. Seperti disampaikan Bapak Ivan juga Bapak Bagus, bahwa teknologi semakin canggih, banyak modifikasi kejahatan yang baru juga, jadi harus ekstra proteksi untuk diri sendiri juga untuk anak-anak pastinya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ivandera juga Bapak sama-sama. Bagus atas sosialisasinya. Mohon izin nanti akan kami bagikan juga ke sosial media untuk Sobat Permasura bisa melihat berulang-ulang ya sosialisasi ini untuk menghindarkan diri dari barang-barang yang haram itu juga lebih teredukasi lagi. Oke, sekali terima kasih banyak juga untuk Sobat Permasura yang sudah menyimak sosialisasi P4GN. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Dan Sobat Permasura tentu sudah Radio Talk Show sosialisasi P4GN bersama mahasiswa STIK angkatan ke-79 Gading WTP di Polres Lamongan, dan masih di ajang semangat pagi Permasura. Sobat, kita masih menemani Anda tuntas hingga pukul 12 siang nanti. Jadi keep on tuning di 103,9 MHz Radio Permasura Lamongan. 103.9. 103.9.